Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa itu teknik sterilisasi. Adapun kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri, yaitu Perkenalkan, nama saya Cindy Valentin Capah dengan NIM 125. Perkenalkan, nama saya Jindrani Dakosta dengan NIM 142. perkenalkan dengan saya Lapindo Siregar dengan NIM 144. Perkenalkan, nama saya Ramya Viva dengan NIM 156. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dengan NIM 146. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses menghancurkan semua mikroorganisme, salah satunya spora, dari benda atau lingkungan. Sterilisasi juga merupakan satu mata rantai yang penting untuk pengendalian infeksi dan berperan dalam upaya menekankan kejadian infeksi. Tujuan sterilisasi yang ada 3. Yang pertama, mencegah suatu peralatan agar tidak cepat rusak seperti alat laboratorium, alat masak, dan alat kedokteran. Yang kedua, ada menjamin kebersihan suatu alat sebagai jaminan suatu produk sudah steril dan aman digunakan oleh suatu konsumen. Yang ketiga, menjaga kebersihan peralatan terbebas dari mikroorganisme berbahaya sehingga terhindar dari kontaminasi. Selanjutnya, mengapa obat harus disteril? Nah, tujuan obat dibuat steril seperti obat suntik karena berhubungan langsung dengan darah atau cairan tubuh dan jaringan tubuh yang lain di mana pertahanan terhadap zat asing tidak selengkap yang berada di saluran cerna atau gastrointestinal. Misalnya hati yang dapat berfungsi untuk menetralisir atau menawarkan racun, detoksikasi dengan detoksifikasi. Sediaan farmasi yang perlu disterilkan adalah obat suntik atau injeksi, tablet implan, tablet hipodermik, dan sediaan untuk mata seperti tetes mata atau guteop, cuci mata atau kolirium, dan salep mata atau okulenta. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Cara-cara sterilisasi yang pertama, sterilisasi uap adalah proses sterilisasi termal yang menggunakan uap jenuh di bawah tekanan selama 15 menit pada suhu 121 derajat. Alatnya itu otoklav, suatu panci logam yang kuat dengan tutup yang berat, mempunyai lubang tempat mengeluarkan uap air beserta perannya, termometer, pengatur tekanan udara, dan klep pengaman. Cara kerjanya, otoklaf dipanaskan, lalu ventilasi dibuka untuk membiarkan udara keluar. Pengusiran udara pada otoklaf dinding 2, dan uap air masuk dari bagian atas dan udara keluar dari bagian bawah yang dapat ditunjukkan pada gelembung yang keluar dari ujung pipa karet dalam air. Setelah udara bersih, bahan yang akan disterilkan dimasukkan sebelum air mendidih. Tutup otoklaf dan dikunci. Ventilasi ditutup dan suhu serta tekanan akan naik sesuai dengan yang dikehendaki. Atur klep pengaman supaya tekanan stabil. Setelah sterilisasi selesai, otoklaf dibiarkan dingin hingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Yang kedua, sterilisasi panas kering. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus oven modern yang dilengkapi udara yang dipanaskan dan disaring. Alatnya yaitu oven, lemari pengering dengan dinding ganda, dilengkapi dengan termometer dan lubang tempat keluar masuknya udara, dipanaskan dari bawah dengan gas atau listrik. Yang ketiga, sterilisasi gas. Bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert. Tetapi keburukan gas etilen oksida ini adalah sangat mudah terbakar, bersifat mutagenik, kemungkinan meninggalkan residu toksik di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Yang keempat, sterilisasi dengan radiasi ion. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dari radioisotop dan radiasi berkas elektron.
Pada kedua jenis ini, dosis yang menghasilkan derajat jaminan sterilitas yang diperlukan harus ditetapkan sedemikian rupa hingga dalam rentang satuan dosis minimum dan maksimum. Yang kelima, sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi larutan yang labil terhadap panas sering dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba, hingga mikroba yang dikandung dapat dipisahkan secara fisika. Ada dua cara untuk menyaring, yaitu satu dengan tekanan positif. Larutan dalam penyaring ditekan dengan tekanan yang lebih besar dari udara luar. Yang kedua, dengan tekanan negatif. Larutan dalam penyaring diisap dan udara yang dipakai untuk itu harus udara bersih. Biasanya digunakan gas nitrogen yang dialirkan melalui kapas berlemak dalam tabung gelas atau platina yang dipanaskan. Yang keenam, sterilisasi dengan cara aseptik. Yang pertama itu dengan menyedot air bersih berlawanan dengan cara penyaringan atau larutan HCl panas lalu dibilas. Yang kedua, memasak larutan Na karbonat 2% lalu dibilas. Yang ketiga, penyaring bakteri disterilkan dengan cara pemanasan kering, pemijaran, otoklav, atau secara kimiawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lapindo. Pemilihan cara sterilisasi. Pemilihan cara sterilisasi harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada stabilitas, efektivitas, dan waktu. Sifat stabilitas adalah sifat kimia, sifat fisika, khasiat serat, struktur, bahan obat tidak boleh mengalami perubahan setelah proses sterilisasi. Efektivitas adalah cara sterilisasi yang kita pilih harus memberikan hasil maksimal dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Waktu. Namanya penyeterilan ditentukan oleh bentuk zat, jenis zat, sifat zat, dan suhu, dan kecepatan tercapainya suhu penyeterilan yang merata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jingkring. Zat-zat yang digunakan pada sterilisasi yang pertama ada alkohol. Jenis alkohol yang sering digunakan adalah isopropil alkohol. Paling banyak digunakan dalam bidang farmasi, rumah sakit, ruang steril, serta manufaktur elektronik dan alat kesehatan. Dalam 60% dan 90% larutan alkohol yang dicampurkan dengan 10% sampai 40% air murni dapat secara cepat dan efektif membunuh bakteri, jamur, dan virus. Namun, bila konsentrasi alkohol turun di bawah 50%, kemampuan untuk disinfeksi menurun tajam. Yang kedua, klorin. Klorin tersedia dalam berbagai bentuk seperti gas yang terkompresi, larutan natrium hipoklorit atau NaOCl, dan kalsium hipoklorit padat atau CaOCl. Klorin biasanya ditambahkan ke dalam air minum untuk disinfeksi dan membunuh kuman. Yang ketiga ada formaldehida. Disebut juga sebagai mentanol, biasa digunakan dalam jumlah banyak untuk proses pembuatan berbagai bahan kimia. Yang keempat ada glutaraldehida. Senyawa glutaraldehida biasa dipasarkan dengan nama Cidex dan glutaral. Sebagai disinfektan, zat kimia ini digunakan untuk sterilisasi peralatan bedah dan beberapa area di rumah sakit. Sedangkan sebagai pengobatan, glutaraldehida biasa digunakan untuk membasmi kutil di bagian bawah kaki. Yang kelima ada hidrogen peroksida. Merupakan cairan jernih dan tidak berwarna, dan biasanya digunakan untuk menghilangkan polutan dan air limbah dan udara. Selanjutnya akan saya lanjutkan kelebihan dan kekurangan dari sterilisasi. Yang pertama untuk sterilisasi dengan filtrasi. Kelebihannya, pertama kecepatan pada penyaringan sejumlah kecil larutan. Yang kedua ada efektif untuk mensterilisasikan materi-materi yang tidak tahan panas. Penggunaan penyaringan tertentu, peralatan yang digunakan murah, dan mempunyai kecenderungan mengabsorpsi beberapa senyawa aktif tertentu selama proses penyaringan. Untuk kekurangannya sendiri, kemungkinan kerusakan bentuk penyaringan sehingga sterililan hasil yang diperoleh tidak pasti, tidak dapat menyaring virus, dan hanya sekali pakai. Yang kedua ada sterilisasi panas lembab.
Kelebihannya sendiri, waktu yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi sedikit karena ada bantuan panas dan uap. Dapat digunakan untuk sterilisasi hampir semua alat, termasuk alat ukur. Sedangkan kekurangannya sendiri ada tetesan uap pada alat dan bahan yang sterilkan, sangat bergantung pada adanya kelembapan dan temperatur yang ditingkatkan. Uap air yang menetes dapat merusak media-media tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada sterilisasi panas kering. Untuk panas kering memiliki kelebihan tidak ada uap ya air yang menetes pada alat dan bahan yang disterilkan, memerlukan temperatur yang tinggi dan waktu yang tahan lama. Peralatan yang digunakan murah, sedangkan kekurangannya belum tentu dapat membunuh semua bakteri. Selanjutnya pada sterilisasi radiasi, memiliki kelebihan dengan panjang gelombang yang pendek, mempunyai daya antimikrobal yang kuat. Sedangkan pada kekurangannya sendiri adanya pengaruh radiasi pada produk dan wadah. Dan sinar UV dapat menyebabkan kerusakan ke hati, kanker, dan organ-organ lain. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sterilisasi gas. Untuk kelebihannya sendiri, penggunaan alkohol dapat menyingkirkan minyak, partikel debu, dan bakteri. Sedangkan untuk kekurangannya, waktu sterilisasi tergantung pada keberadaan kontaminasi kelembapan, temperatur, dan konsentrasi etilen oksida. Dan kekurangannya sendiri sangat mudah terbakar bila tercampur dengan udara. Sekian atas presentasi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.